Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom, selamat hari Minggu saudaraku. Dengarkanlah firman Tuhan hari ini dari surat Rasul Paulus yang kedua ke jemaat di Tesalonika, pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat 17. 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita, dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan penghargaan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kemajuan teknologi informatika telah menolong manusia untuk berkomunikasi di seluruh belahan dunia, sehingga jarak tidak lagi menjadi masalah untuk melakukan komunikasi yang efektif. Sebuah informasi dapat di-share per detik tanpa harus terhalang oleh jarak, dan juga tanpa harus terhalang oleh waktu yang sangat jauh. Dan hal ini tentunya sekali lagi bisa membangun komunikasi yang efisien atau yang efektif. Tetapi di sisi lain, kemajuan teknologi informatika yang ditandai dengan lahirnya berbagai media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan lain-lain telah membuat manusia itu kebanjiran informasi. Per detik, ada sekian ribu berita yang harus masuk kepada handphone seseorang. Dan banjir informasi ini dimulai dari informasi-informasi yang positif, baik tentang berita-berita, baik ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan lain-lain. Tetapi di sisi lain, ada juga hal-hal yang negatif, informasi yang negatif, yaitu kabar-kabar yang tidak benar atau hoax. Juga ada konten-konten porno dan ajaran-ajaran yang sesat, bahkan juga tentang agama kita. Dalam hal hoax dan ajaran sesat, tentu sangat memprihatinkan, karena hampir tidak ada waktu untuk mencerna, meneliti, dan mengevaluasi kebenaran dari informasi-informasi yang diterima tersebut. Akibatnya, bisa saja mempengaruhi pikiran dan keyakinan seseorang yang mendengarkannya. Dalam situasi yang demikianlah firman Tuhan hari ini berseru kepada kita. Seperti yang diucapkan oleh Paulus dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15 ini. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Apologia tentang iman percaya. Cercaan-cercaan tentang dasar-dasar iman. Dogma yang beragam boleh kita dengarkan di dalam berbagai konten, di dalam yaitu media-media sosial yang kita dengarkan. Tetapi hari ini kita diingatkan supaya kita berdiri teguh dalam ajaran kebenaran yang kita terima dari para rasul-rasul. Secara khusus dalam perikop ini yang kita terima dari Rasul Paulus. Ajaran apa saja yang harus kita hadapi pada terakhir ini? Rasionalitas, sesungguhnya ateisme, yang dibungkus dengan kata rasional, ketika segala sesuatu harus dirumuskan dengan pikiran. Akhirnya, manusia modern cenderung menjadi ateis, tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi kita sebagai umat yang percaya harus yakin dan percaya bahwa Alfa dan Omega itu ada, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang menciptakan bumi, dan kemudian bumi dan segala isinya akan berakhir juga kepada Yesus Kristus nanti. Maka, semaju apapun pikiran, kita harus tetap percaya bahwa Tuhanlah yang awal dan yang akhir. Itu yang pertama.
Yang kedua, ajaran yang terus-menerus, yang berulang-ulang bisa kita terima dari media-media sosial, ajaran sinkritisme, yang mengatakan Allah itu satu, maka agama-agama itu semua mengajarkan hal-hal yang baik, maka jalan menuju ke sana bisa beragam. Seperti yang dikatakan, beribu jalan ke Roma dan lain sebagainya. Saudaraku yang terkasih, agama dan ajaran boleh berbeda-beda, tapi jalan menuju kehidupan harus kita yakinkan diri kita. Ajaran sehat yang kita terima mengatakan hanya Yesus satu-satunya jalan menuju pada hidup yang kekal. Karena secara eksplisit Tuhan Yesus juga mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 6 misalnya dikatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Yang kemudian, pemahaman yang berikut adalah bahwa seolah agama itu diperlukan hanya di dunia untuk menjaga moralitas, menjaga keteraturan, dan lain sebagainya. Paulus mengatakan dalam suratnya di Korintus berkata demikian, jika kita menaruh pengharapan pada Kristus Yesus hanya di dunia ini, atau sebaliknya, jika hanya di dunia ini kita menaruh pengharapan pada Kristus Yesus, maka kita adalah orang yang paling malang dari seluruh manusia. Agama bukan sekedar obat bius, menghibur kita ketika sedih, bukan sekedar yaitu ukuran moralitas supaya menjaga sopan santun, tetapi agama, keyakinan kita, iman percaya kepada Yesus adalah jalan menuju kepada kehidupan yang kekal. Karena itu, berpeganglah pada ajaran yang benar itu, bahwa Tuhan pencipta itu ada, dialah yang Alfa dan yang Omega, yang kemudian jalan menuju kehidupan satu-satunya hanya Yesus Kristus, dan yang kemudian dunia bukan tujuan kita untuk percaya kepada Kristus, tetapi kita berlari-lari kepada tujuan yang pasti, yaitu mahkota kehidupan. Berdirilah teguh, untuk itulah kita dipanggil dan kemudian dikuduskan di dalam Tuhan. Selamat bersaksi, selamat memegang teguh ajaran yang sudah kita terima. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena kami telah diberikan ajaran yang benar tentang awal dan akhir kehidupan kami, yang berasal dari yang Alfa dan yang Omega, yaitu Tuhan Yesus Kristus dalam Allah Bapa. Terima kasih atas tuntunan hidup, agar kami memiliki keteraturan di dunia ini, untuk berlari kepada tujuan yang pasti, Yerusalem yang baru. Dan selanjutnya, Bapa, ajar kami untuk setia di jalan kebenaran firman Tuhan sepanjang hidup di dunia ini. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa kami. Kiranya Tuhan sempurnakan dan kabulkan, hanya karena kasih-Mu di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.